Hai hai hai, selamat mendengarkan. Mas, kok di mana? Kenapa tidak memberitahu aku? Bahkan aku tidak tahu nomormu. Kau pun tidak pernah menghubungiku. Butiran bening menetes begitu saja dari sudut mata Lupi. Aku merindukanmu, Mas. Kemana aku harus mencarimu, Mas? Lupi tadi kagetkan dengan suara dering ponsel. Ia melihat tidak ada nama si penelpon, hanya tertera nomor saja. Lupita tampak ragu untuk mengangkat telepon yang tidak ada namanya. Kebetulan tadi sore sepulang kerja, ia bersama Ines datang ke Galeri Merpati untuk mengaktifkan nomor lamanya yang hilang bersama ponselnya saat Harlan melemparnya ke kolam renang di Bali. Lupita berharap Harlan menelpon nomor lamanya dan ia mengetahui keberadaannya sekarang. Namun Lupita bingung untuk mengangkat nomor yang tidak ia kenal. Tidak ada salahnya aku angkat, siapa tahu ini nomor dari Mas Harlan. Halo? Ucapnya ragu. Apa benar ini Nona Lupita? Iya benar, saya sendiri. Bisa Anda menemui kami? Ini siapa? Maaf, saya tidak ada urusan dengan Anda. Saat Lupita ingin mematikan teleponnya, terdengar suara lantang dari ujung telepon. Kau akan menyesal bila matikan teleponnya, karena saya sedang bersama suamimu. Apa? Benarkah? Di mana suamiku? Makanya, kau datang ke sini. Ia ada di pertigaan, sedang dalam kondisi mengenaskan karena kecelakaan. Ya Tuhan, suamiku kecelakaan. Lupita terkejut. Kasih tahu alamatnya di mana, pertigaan di mana. Saya akan datang. Baiklah, kau ikuti pertigaan jalanan yang arahmu ke pasar. Kau berjalan ke pertigaan sebelah kiri. Nanti ketemu pangkalan ojek. Kita ketemu di sana. Dan jangan lupa bawa uang tes tebusan 2 juta. Hah? Untuk apa uang tebusan sebanyak 2 juta? Untuk menebus suamimu. Tadi pakai uangku untuk membayar orang yang ditabrak oleh suamimu. Lupita terdiam, namun ia juga sangat takut bila terjadi apa-apa pada suaminya. Lupita harus memastikan kebenarannya. Tapi kenapa pria itu tidak memakai ponsel suaminya kalau memang Harlan berada di pertigaan itu? Bisa jadi ponsel Mas Harlan lowbat. Lupita menepis kemungkinan yang akan terjadi. Ia percaya pada si penelpon itu. Buktinya ia bisa tahu nomor Lupita. Pasti dari ponsel suaminya. Hei, kenapa kau diam saja? Kami lelah menunggu suamimu di pertigaan ini. Kalau kau tidak cepat datang, kami akan membiarkan suamimu mati di jalan. Baiklah, aku akan ke sana. Tolong kau jaga suamiku dulu. Ucapnya seraya memutuskan telepon. Lupita menatap jam yang menggantung di dinding. Sudah jam 10 lewat 15 menit. Semoga jalan tidak terlalu sepi. Setelah Lupita menggantikan pakaian kemeja dan celana jeans, ia bergegas mengambil tasnya dan keluar dari rumahnya untuk menuju pertigaan, menempuh perjalanan 10 menit. Jam 10 malam biasanya angkot sudah jarang lewat. Namun saat Lupita menunggu, kebetulan ada angkot yang lewat. Ia langsung masuk ke dalam angkot yang hanya 3 orang menumpang termasuk dirinya. Pikiran Lupita sudah tak menentu. Ia sejak tadi gelisah dan pikirannya sudah kemana-mana. Pak, berhenti di depan pertigaan ya, pinta Lupita pada sang supir. Setelah membayar angkot, Lupita turun dari mobil. Ia berjalan ke pertigaan yang dituju seorang penelpon. Kenapa tempatnya tampak sepi? Di mana Mas Harlan kalau tadi ia kecelakaan? Kenapa di sini tidak ada orang? Lupita mencoba menghubungi pria tadi yang menelponnya. Halo? Halo? Kau di mana? Kenapa di pertigaan ini sepi? Kau ingin membohongi aku kan? Sabar dulu, jangan marah-marah. Kami ada di dalam pertigaan itu. Kan ada gang kecil, masuk saja ke dalam. Nanti ada sebuah bangunan kecil. Kami menunggu di sini. Tidak mau, arah jalan gang sana sepi dan gelap. Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Akan saya kirim buktinya. Suara notif pesan masuk. Lupita membuka sebuah foto. Dari postur tubuh seorang pria yang berbaring memang mirip Harlan. Namun wajahnya tidak terlalu jelas. Bagaimana kau masih tidak percaya kalau itu suamimu? Aku ingin wajah suamiku yang jelas. Kalau kau masih tidak percaya, ya sudah terserah. Biarkan suamimu jadi bangkai. Kau pasti yang akan menyesal. Tunggu, apa ciri-ciri suamiku? Tanya Lupita lagi untuk meyakinkan dirinya. Berwajah bule, tinggi besar, berkulit putih, pakai motor bebek metik. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi tolong cepat, bantu aku antar ke rumah sakit. Tentu saja. Setelah mematikan ponselnya, Lupita berjalan ke arah gang kecil yang berada dekat pertigaan. Jalanan setapak itu sepertinya jarang dilalui orang bila malam. Kurang lebih 200 meter Lupita berjalan, dan ia melihat sebuah bangunan yang sudah rusak dengan lampu tempel di depannya. Lupita tampak ragu melihat bangunan rumah itu, dan baru ia sadari tidak ada motor suaminya yang terparkir di depan rumah tua itu. Tiba-tiba dari sebuah semak, ia melihat bayangan berkelebat. Pasti ini jebakan, gumamnya.
Lupita mulai waspada, ia melangkah mundur sebelum akhirnya sebuah pintu terbuka lebar. Keluar dua orang pria bertampang seram dari pintu itu. Selamat datang Lupita. Hahaha. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang berikan uang 2 juta bila ingin bertemu dengan suamimu. Dasar penipu, ternyata suamiku tidak ada di sini. Bentak Lupita. Berikan uang yang kau bawa, cepat. Teriak suara seseorang di belakang punggung Lupita. Lupita memutar tubuhnya. Ia sangat terkejut dengan pria buntut bertato buaya itu. Bang Bejo, Lupita membelakkan matanya. Ternyata kau biang keroknya. Berikan uang itu bila kau ingin selamat. Kau dan Bibi sama saja, senang merampok hak orang dengan cara zalim. Seru Lupita kesal. Jangan banyak ceramah. Berikan uang itu bila kau tidak ingin kami habisi. Akan aku ceritakan pada Mas Harlan agar kau dihajar olehnya. Hahaha. Kau pikir aku takut? Suamimu saja sudah tidak pernah datang lagi. Emang enak ditinggalin. Jadi janda deh lu. Hahaha. Cibir Bejo terkekeh. Kau sangat kejam. Jadi selama ini kau selalu menguntitku. Bejo dan kedua temannya berjalan ke arah Lupita. Lupita terdesak dan terus mundur. Tak sengaja ia tersandung batu kolar sebesar kepala anak bayi. Dengan cepat ia mengambilnya dan menghantam batu tajam itu ke kepala Bejo yang botak dengan sekuat tenaga. Karena Bejo lebih dekat di depannya. Wah! Bejo berteriak histeris saat batu tajam itu mengenai kepalanya. Darah segar mengucur deras. Lupita berlari cepat, mungkin meninggalkan tempat itu yang ternyata jalan buntu. Tidak ada akses manusia lewat jalan setapak itu. Cepat kejar bodoh! Teriak Bejo seraya mempegangi kepalanya yang berdarah. Dua orang itu terus berlari mengejar Lupita, yang tenaganya Lupita tak sekuat dua orang pria itu. Tempat itu tidak ada perumahan. Ada beberapa rumah kontrakan yang bangunannya sudah rusak dan tak layak pakai. Kontrakan itu memang jauh dari jalan raya. Lupita sudah tidak berpikir panjang ke arah sana, karena ia berpikir Harlan benar-benar kecelakaan dan dibawa ke rumah penduduk begitu pikirnya. Ternyata itu semua jebakan Bejo yang terang-terangan ingin melukainya. Lupita terjatuh saat kakinya menginjak sesuatu di bawah karena gelap. Kena! Seru dua orang pria itu dan menarik paksa tangan Lupita. Lepaskan! Tolong! Mau lari kemana kau? Serahkan dompetmu. Menarik tas kecil dari tangan Lupita. Kembalikan! Jangan kau rampas milikku. Lupita terus mempertahankan miliknya. Apalagi ia teringat ada ponsel pemberian suaminya yang harganya tidak murah. Satu pria itu berhasil membekuk tangan Lupita ke belakang. Dan satu pria berhasil merampas tas Lupita mengeluarkan isinya. Wow, ponsel baru. Dan ini harganya lumayan mahal bro. Hahaha. Berikan ponselku. Ambil saja uangnya. Tapi jangan kau ambil ponselku. Teriak Lupita. Ini dia dompetnya. Pria itu mengeluarkan uang dari dompet Lupita. Lumayanlah buat kita minum-minum. Berikan ponselku. Lupita masih tidak rela. Ponsel pemberian Harlan harus diambil juga. Kau pikir aku bodoh? Ini ponsel mahal. Aku bisa menjualnya. Dan uangnya bisa beli 5 ponsel keluaran terbaru. Dan sisanya bisa kita bagi 3 sama si Bejo. Terus mau kita apakan wanita ini? Kita bawa ke markas tadi. Rugilah wanita cantik ini kita anggurin. Kapan lagi kita dapat model beginian? Biasanya kita selalu beli jalang untuk memuaskan hasrat kita. Ayo jalan, perintah pria itu. Tidak mau, lepaskan. Tolong. Lupita terus berontak. Lepaskan wanita itu. Teriak seseorang dari kegelapan berdiri di depan mereka. Siapa kau berani datang ke tempat ini? Tolong aku, pria ini perampok. Seru Lupita. Aku bilang lepaskan atau kalian akan menyesal. Sebentar lagi polisi datang. Seru pria itu yang tak terlihat wajahnya. Apa? Pria yang memegang tas Lupita terkejut. Jangan mau kita diperdaya sama dia, Dudul. Itu cara dia buat nakutin kita. Buat apa badan gede, tapi takut ancaman. Ayo, serang.